Bab 321. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, Yun Yaoyao tidak bisa menahan tawa getir. Ini fana. Dia benar-benar membuatnya tertawa dan menangis. Lupakan 1 juta, satu barang apapun di cincin penyimpanan setan tua yang nilainya jauh lebih dari 1 juta batu roh. Akan tetapi, sikap Yi Feng yang cepat dan tegas bahkan membuat dirinya, seorang petarung martial emperor, malu. Bahkan baginya, membunuh seseorang seperti iblis tua Yan akan memberinya banyak kekhawatiran, namun manusia fana ini berbicara tentang membunuhnya semudah menepuk lalat, tanpa ragu. Kalau dipikir-pikir lagi, statusnya sebagai kaisar bela diri telah menjadi seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Itu mengingatkanku, meskipun kami para kultivator telah kehilangan basis kultivasi kami, kekuatan fisik dan pengalaman bertarung kami masih jauh dari apa yang dapat dikalahkan oleh manusia biasa. Bagaimana tepatnya kau berhasil mengalahkanku sebelumnya? Yun Yaoyao tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah membingungkannya. Oh itu, hehe. Yi Feng menggaruk kepalanya dan menyeringai, orang rendahan ini mungkin tidak memiliki dasar kultivasi, tetapi aku memiliki beberapa keterampilan dalam pukulan dan gerak kaki. Beberapa keterampilan dalam tinju dan gerak kaki. Yun Yaoyao mengerucutkan bibir merahnya. Dia masih merasa agak sulit mempercayainya. Bahkan dengan sedikit penguasaan atas teknik pukulan dan gerak kaki, tetap saja tidak akan mungkin untuk mengalahkan iblis tua Yan. Fakta yang tak terbantahkan bahwa Yi Feng tidak memiliki dasar kultivasi apapun, bahkan jika dia diam-diam memilikinya tanpa sepengetahuannya, itu juga akan ditekan di bawah tekanan dimensi di sini. Jadi dia hanya bisa menyimpulkan bahwa keterampilan tinju dan gerak kaki Yi Feng benar-benar luar biasa. Akan tetapi, ada satu implikasi yang tidak dapat dipercaya yang sulit diterimanya, karena Yi Feng bisa dengan santai menamparkan setan tua Yan sampai mati dengan batu bata, dia pun tidak akan punya kesempatan melawannya sekarang. Dengan kata lain, Yi Feng bahkan menjadi lebih kuat darinya saat ini. Dan sekali lagi, dia telah menjadi beban bagi manusia fana ini. Namun, setelah mengalami situasi serupa sebelumnya, fakta ini tidak terlalu sulit diterima kali ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia menoleh pada Yi Feng dan bertanya, tanpa sadar telah menundukkan kepalanya kepadanya sebagai pemimpin. Kita perlu mencari tahu di mana tepatnya kita berada terlebih dahulu, jawab Yi Feng. Jika tebakanku benar, kita seharusnya berada di dalam reruntuhan yang ditinggalkan oleh kultivator abadi kuno itu. Yun Yaoyao mengerutkan kening. Oh. Yi Feng sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, aku ingat kamu menyebutkan bahwa makhluk abadi itu meninggalkan beberapa harta karun yang mengesankan. Apakah itu berarti kita bisa pergi berburu harta karun? Jangan terburu-buru. Yun Yaoyao tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Yi Feng saat dia membalas, dengan tekanan dimensi yang menekan kita akan beruntung jika tetap hidup tanpa basis kultivasi apapun. Memendam fantasi tentang merebut harta karun hanyalah angan-angan belaka. Belum lagi formasi terlarang dan binatang penjaga yang pasti akan melindungi harta karun tersebut. Jadi, mendapatkan harta karun apapun sama sekali tidak mungkin dalam keadaan seperti ini. Prioritas utama kita seharusnya tetap menemukan jalan keluar dari sini. Jadi begitu, Yi Feng menimbang batu bata di tangannya saat ia menuntun Yun Yaoyao mencari jalan keluar. Dan pencarian ini berlangsung cukup lama. Siapa yang pergi ke sana? Pada titik ini, Yi Feng memanggil saat melihat lorong di depan. Berikutnya, 3 sosok waspada muncul dari dalam lorong. Yang seorang adalah seorang pemuda yang membawa tombak panjang. 2 lainnya adalah pria lanjut usia. Oh, kalau saja itu bukan Nona Yun. Pemuda itu jelas terkejut melihat Yun Yaoyao saat dia berseru. Yun Yaoyao sama tercengangnya, karena ketiga orang di hadapannya bukanlah orang biasa. Pemuda itu adalah Gu Wunian dari Dongsheng Zhou, yang memiliki tingkat kultivasi di alam kaisar bela diri tingkat ke-6. Penguasaannya atas tombak panjang di tangannya tak tertandingi oleh siapapun. Sedangkan 2 orang tua lainnya, mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan iblis tua Yan, ahli terkemuka yang berasal dari benua tengah, yang dikenal sebagai tetua Yin Yang. Satu di alam kaisar bela diri tingkat ke-5, yang lain di alam ke-6. Bagaimana kalian semua berakhir bersama? Yun Yaoyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kami tidak sengaja bertemu dan memutuskan untuk bersatu, kekuatan dalam jumlah dan segalanya.
Bepergian sendirian sama saja dengan mencari kematian di bawah tekanan yang menekan di tempat ini. Gu Hunian terkekeh. Mendengar perkataannya, Yun Yaoyao mengangguk. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Bagaimana menurutmu Nona Yun? Sekarang setelah kita bertemu, mengapa tidak bepergian bersama? Seperti kata pepatah, keselamatan ada dalam jumlah, kita akan lebih mampu menangani bahaya apapun yang kita hadapi. Gu Hunian menyarankan, aku tidak berniat lagi berburu harta karun, jadi aku khawatir jalan kita berbeda. Jawab Yun Yaoyao. Nona Yun bercanda, kami juga hanya mencari jalan keluar. Dengan basis kultivasi kami yang ditekan di sini, menyelamatkan nyawa kami menjadi prioritas jika kami ingin mendapatkan harta karun. Gu Hunian berkata sambil tertawa. Yun Yaoyao mengangguk. Tampaknya semua orang mengerti di mana mereka berdiri. Mungkin mereka yang berada pada tingkat kultivasi rendah masih bisa mengambil risiko, tetapi bagi makhluk yang telah mencapai tingkat penguasaan, mereka lebih menghargai hidup mereka dibandingkan harta apapun yang mungkin mereka dapatkan. Bagaimana kalau kita bepergian bersama? Gu Hunian bertanya sambil tersenyum. Dengan baik, wajah Yun Yaoyao dipenuhi keraguan saat dia berbalik melirik Yi Feng. Dan reaksi halus dari Yun Yaoyao ini tidak luput dari perhatian Gu Hunian. Pikirannya berpacu untuk menebak, siapa sebenarnya pemuda yang tampaknya menyerahkan keputusan kepada Yun Yaoyao ini. Bolehkah saya menanyakan nama saudara ini? Gu Hunian menangkupkan tinjunya. Nama saya Yi Feng. Yi Feng pun membalas gerakan itu. Yi Feng. Gu Hunian memeras otaknya, tetapi tidak ingat pernah mendengar tentang tokoh terkemuka seperti itu. Dan dengan basis kultivasi semua orang yang hilang, dia juga tidak dapat mengetahui tingkat penguasaan Yi Feng yang sebenarnya. Kedua senior itu, mengapa tidak ikut bersama kami untuk mencari jalan keluar? Tanya Gu Hunian lagi. Yun Yaoyao melirik Yi Feng. Yi Feng akhirnya mengangguk. Bibir Gu Hunian terangkat membentuk senyum tipis. Kelima orang itu pun bersatu untuk melanjutkan pencarian mereka akan jalan keluar. Waktu berlalu. Hampir setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Namun kelima orang yang berkeliaran di labirin itu tetap tidak menemukan jalan keluar. Dan dengan hilangnya basis kultivasi mereka, kemampuan mereka untuk menahan diri dari makanan pun ikut lenyap. Meskipun masih jauh lebih unggul dari manusia biasa, setengah bulan pengembaraan telah memakan korban yang nyata, membuat kelima orang itu semakin kurus kering dan tidak terawat. Namun, selama perjalanan mereka, Yi Feng menjadi lebih mengenal Gu Hunian dan kelompoknya. Dan mereka pada gilirannya juga telah mengetahui identitas Fana Yi Feng. Sementara Gu Hunian menanggapi hal ini dengan tenang, para tetua Yin yang sudah tidak berbicara sepatah kata pun kepada Yi Feng, tatapan mereka penuh dengan penghinaan setiap kali mereka melihat ke arahnya. Berputar-putar selama berhari-hari, tetapi akhirnya kembali lagi ke sini. Gu Hunian, yang memimpin pada saat ini, mendesah putus asa. Sisanya mengikuti pandangannya. Memang, mereka kembali ke tempat mereka pertama kali berpapasan, artinya pengembaraan mereka selama setengah bulan terakhir sia-sia saja. Bahkan makhluk yang berada pada tingkat penguasaan mereka pun merasakan tekanan psikologis luar biasa pada saat ini, diperburuk oleh ketidakmampuan mereka untuk menahan rasa lapar lebih lama lagi. Sebaliknya, mata Yi Feng berbinar tajam. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, semuanya, mengapa tidak mengikutiku? Aku mungkin punya solusinya. Mendengar ini, semua mata tertuju pada Yi Feng. Para tetua Yin yang mendengus mengejek, jelas tidak menaruh kepercayaan apapun pada kata-kata Yi Feng. Saudara Yi Feng, kau hanyalah manusia biasa. Jika kita saja tidak menemukan jalan keluar, solusi apa yang mungkin kau miliki? Gu Hunian menatapnya dengan ragu saat bertanya. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah ini termasuk solusi, tetapi ini lebih baik daripada berkeliaran tanpa tujuan. Jika kamu percaya padaku, ikutlah. Jika tidak, aku akan pergi sendiri. Yi Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Karena dari posisi mereka saat ini, tempat itu tidak terlalu jauh dari istana tempat dia sebelumnya memakan ular. Jika ingatannya benar, dia cukup yakin bisa menemukan jalan kembali ke sana. Dan jika dipikir-pikir kembali, tampaknya ada sesuatu yang istimewa tentang istana itu. Selama mereka mengembara, dia tidak pernah sekalipun menemukan istana seperti itu. Fakta itu saja sudah menunjukkan keunikannya.
Yi Feng pun menduga bahwa istana itu mungkin menyimpan kunci untuk melarikan diri dari tempat ini. Yi Feng memperhatikan yang lain, menunggu mereka menjawab. Tetapi tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Yi Feng mengangguk, bersiap untuk pergi sendiri, ketika Yun Yaoyao akhirnya memecah keheningan di sampingnya. Aku akan pergi bersamamu, ujarnya. Baiklah. Yi Feng mengangguk pada Yun Yaoyao. Nona Yun, Anda benar-benar tidak boleh, Gu Unian berkata sambil menggertakkan giginya, kita telah bertemu dengan banyak sekali binatang iblis dalam perjalanan kita. Meskipun basis kultivasi mereka juga telah ditekan, bepergian dalam jumlah yang lebih sedikit tetap akan menimbulkan risiko besar. Yun Yaoyao terdiam sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk menjawab, tidak apa-apa, aku memilih untuk menaruh kepercayaanku padanya. Begitu dia selesai berbicara, tatapannya beralih ke arah Yi Feng. Walaupun manusia itu kadang-kadang membuatnya jengkel tanpa henti, dia harus mengakui bahwa ada rasa aman yang tak dapat dijelaskan yang dirasakannya di sisi manusia itu. Ironi seorang pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri yang merasa aman di samping manusia biasa tidak hilang darinya, namun itu tetap merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Lalu bagaimana denganku? Wajah Gu Unian berubah lebih buruk saat dia menyelidikinya. Aku sarankan kamu ikut dengan kami. Yun Yaoyao melirik Gu Unian dan menambahkan setelah ragu-ragu sejenak, percayalah padaku, aku tidak akan menyesatkanmu. Melihat ekspresi serius Yun Yaoyao, Gu Unian menggertakkan giginya dan akhirnya mengangguk. Akan tetapi, para tetua Yin yang mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Hai para tetua, bagaimana kalau kita pergi bersama? Akan lebih baik jika ada teman di jalan. Seru Gu Unian. Kaisar bela diri yang terhormat, benar-benar menaruh harapannya pada manusia biasa. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Para tetua Yin yang berkata dengan nada meremehkan, bagaimanapun juga, kami berdua bersaudara tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Bab 322. Setelah selesai berbicara, duo Yin yang pergi dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Wajah Yi Feng berubah gelap. Apa hak kedua orang tua itu untuk bertindak begitu arogan? Terus-menerus menyebut kami manusia biasa dan membuatnya terdengar seolah mereka lebih unggul dari kami. Kalau aku tidak berusaha menghemat energi, aku pasti sudah menghancurkan mereka dengan dua batu bata. Setelah berpisah, Yi Feng, ditemani Yun Yaoyao, memulai perjalanan mereka. Namun, hati Gu Unian tetap gelisah. Meskipun dia tidak meremehkan Yi Feng, seperti yang disebutkan duo Yin Yang, tampaknya gegabah bagi seorang kaisar bela diri, dengan harapan akan masa depan, untuk mempercayakan segalanya kepada seorang manusia biasa. Nona Yun, bisakah kita benar-benar percaya padanya? Gu Unian berjalan di samping Yun Yaoyao dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Meskipun aku juga tidak begitu yakin, aku tetap lebih percaya padanya daripada kedua orang tua itu, jawab Yun Yaoyao dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, perasaannya juga agak rumit. Kaisar bela diri. Sebagai puncak kekuatan di seluruh benua Sungai Abadi, mereka memiliki harga diri tersendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berulang kali menggantungkan harapannya pada manusia biasa. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari itu, ketiganya menjadi sangat lemah. Aku tidak dapat meneruskannya lagi, kata Gu Unian dengan wajah pucat, seraya bersandar pada pedang cangjiannya, menyeret langkah kakinya yang berat. Baiklah, Yi Feng, ayo kita istirahat. Wajah Yun Yaoyao juga tampak pucat saat dia berbicara kepada Yi Feng yang ada di depan mereka. Meskipun mereka, tanpa kultivasi, memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, tubuh mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi tanpa perlengkapan. Baiklah, mari kita istirahat selama 15 menit, Yi Feng, yang memimpin jalan, mengangguk. Alisnya pun berkerut. Ia menduga bahwa dalam perjalanan ini, mereka kadang-kadang akan menjumpai beberapa binatang buas atau binatang iblis yang tertekan dengan kultivasinya, yang paling tidak akan menjamin perbekalan mereka. Namun dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak menemukan satupun makhluk hidup. Yang tampak di hadapan mereka hanyalah lorong-lorong dan dinding-dinding batu, yang menyiksa jiwa setiap orang. Satu-satunya yang menghibur adalah mereka masih memiliki cukup air minum, tetapi tanpa makanan, itu tidak akan bertahan lama. Kita harus melanjutkan, Yi Feng berdiri setelah 15 menit dan berkata kepada mereka.
Mendengar ini, kedua orang yang hampir tertidur itu memasang ekspresi getir saat melihat sosok di depan mereka, mengenakan jubah putih yang bahkan memiliki sedikit aura seperti sarjana. Tatapan mereka dipenuhi dengan kerumitan. Mereka tidak bisa mengerti. Keduanya, kaisar bela diri, berada di ambang menyerah, namun Yi Feng, sebagai manusia biasa, memiliki potensi yang begitu besar. Terutama Gu Hunian, menjilati lidahnya yang kering, dia berkata dengan lemah, "Saudara Yi, aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Mungkin kalian berdua harus pergi duluan. Jika kau tidak pergi, kau akan mati di sini," kata Yi Feng serius sambil menatapnya. Dia juga tahu bahwa berbaring akan terasa nyaman, tetapi begitu mereka berbaring, mereka tidak akan bisa bangun lagi. "Tetapi aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi," kata Gu Hunian dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Kalian berdua bangun dan teruslah berjalan. Aku janji setengah hari lagi, kalian akan punya sesuatu untuk dimakan," kata Yi Feng tegas. Mendengar ini, mata Yun Yaoyao dan Gu Hunian berbinar tak percaya saat mereka menatap Yi Feng. "Saya berjanji," Yi Feng mengangguk dengan tegas. Mendengar ini, Gu Hunian dan Yun Yaoyao, yang tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, bangkit dan terus mengikuti Yi Feng dalam perjalanan mereka. Dan setengah hari pun berlalu. Tepat saat Gu Hunian dan Yun Yaoyao hendak pingsan, Yi Feng berhenti dan merogoh sakunya, mengeluarkan sepotong dendeng sapi. Dia membaginya menjadi 3 bagian secara merata. "Kakak Yi, kamu masih punya dendeng sapi?" Mata Gu Hunian berbinar saat dia dengan bersemangat mengambil dendeng sapi itu dan melahapnya, bahkan Yun Yaoyao yang ada di sebelahnya tidak menahan sopan santunnya. Setelah selesai, warna kulit mereka membaik secara signifikan. "Kakak Yi, dari mana kamu mendapatkan dendeng sapi ini?" Gu Hunian segera bertanya lagi. "Ini adalah sisa yang kumiliki sebelumnya, tapi sekarang sudah tidak banyak lagi." Yi Feng mengeluarkan sepotong dendeng sapi lagi dan berkata, "Hanya bagian ini saja yang tersisa." Saat Gu Hunian melihat dendeng sapi itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh harap, "Kakak Yi, kamu hebat sekali. Dengan sepotong dendeng sapi ini, kita mungkin bisa bertahan selama beberapa hari lagi." Yun Yaoyao juga melirik Yi Feng. Secerca harapan muncul di wajah cantiknya. Waktu berlalu perlahan. Beberapa hari lagi berlalu. Akhirnya, mereka menghabiskan potongan terakhir dendeng sapi. Tetapi mereka masih belum kembali ke aula besar itu. "Kali ini, kita benar-benar tidak punya makanan lagi. Sialan monster-monster itu, kita bahkan tidak bisa menemukan satu pun. Ayo menyerah saja," kata Gu Hunian dengan nada putus asa, menyeret langkahnya yang berat. Ikuti novel terkini di free web Sigma.fl, CM. Yun Yaoyao tetap diam di belakangnya, jelas merasa sangat negatif. "Tidak perlu, kita hampir sampai di tujuan," kata Yi Feng kepada mereka berdua. Benar-benar, keduanya menatap Yi Feng secara bersamaan. Yi Feng mengangguk dengan tegas, lalu menuntun mereka maju terus. Setengah hari kemudian, mereka masih belum mencapai tujuan yang disebutkan Yi Feng. Gu Hunian dan Yun Yaoyao tidak dapat berjalan lagi, mereka telah mencapai batas maksimal mereka. "Aku benar-benar tidak sanggup lagi," kata Gu Hunian dengan wajah pucat, setengah berlutut di tanah dan lemah. Yun Yaoyao juga terlihat enggan. "Tinggal setengah hari lagi, dan kita pasti akan tiba di tujuan," kata Yi Feng penuh tekad, sambil meneguk air. "Kakak Yi, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkannya." Gu Hunian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu masih bisa berjalan, pergilah sendiri." Yun Yaoyao mengerutkan bibirnya dan mengangkat kepalanya sambil berkata, "Kalau begitu pergilah sendiri. Kali ini, aku tidak berbohong padamu. Aku sudah ingat jalan ke sini, tinggal setengah hari lagi dan kita akan sampai," kata Yi Feng dengan tegas. Benar-benar, keduanya menatap Yi Feng dengan ragu. "Benar-benar, ikuti aku. Jika kita benar-benar tidak dapat mencapai tujuan dalam waktu setengah hari, kau bisa menyerah saja," kata Yi Feng. Keduanya saling bertukar pandang. Mereka menggertakkan gigi. Bagus. Mereka akan bertahan setengah hari lagi. Jika Yi Feng salah, maka paling-paling mereka akan menderita setengah hari lebih lama sebelum mati. Dan sebagainya. Di bawah kegigihan Yi Feng, mereka bertahan selama setengah hari, dan kemudian setengah hari lagi.
2 hari kemudian, keduanya kelaparan dan kekurangan gizi, akhirnya terjatuh ke tanah. Saudara Yi, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Hari ini, aku tidak akan melangkah lebih jauh, kata Gu Wunian dengan kebencian yang tergambar di wajahnya. Bagaimana denganmu? Yi Feng menoleh ke Yun Yao Yao dan bertanya. Wajah Yun Yao Yao berubah muram saat dia menggelengkan kepalanya, tampaknya siap untuk menyerah. Namun, Yi Feng tersenyum tipis. Lihat, apa ini? Kata Yi Feng. Mendengar perkataannya, mereka berdua segera menoleh. Mereka langsung mendapati diri mereka berdiri di depan sebuah istana besar. Kemunculan istana ini memenuhi mereka dengan harapan, mengusir keputusasaan mereka sebelumnya. Setelah berhari-hari tidak menemukan apapun kecuali dinding batu transmisi, menemukan istana megah seperti itu merupakan kejutan besar bagi mereka. Ayo, ikut aku masuk untuk melihat-lihat. Istana ini terhubung dengan banyak lorong, dan saya yakin kesempatan untuk melarikan diri ada di dalamnya. Yi Feng berbicara. Mendengar kata-katanya, mereka berdua mengangguk dengan sungguh-sungguh, melupakan rasa lelah dan lapar mereka, dan mengikuti Yi Feng ke dalam istana. Air seni monster tua itu hampir menghancurkan jiwaku. Butuh waktu berhari-hari untuk menstabilkan kondisi spiritual. Dalam kegelapan, suatu sosok membuka matanya. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, aku jauh lebih lemah. Aku khawatir aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dalam situasi ini, saya mungkin harus menurunkan persyaratan kepemilikan saya. Ujian formasi, mari kita batalkan. Saat dia berbicara, dia menghilangkan formasi di istana. Selanjutnya, selama seseorang dapat memasuki istana ini, aku akan memilikinya. Secercah harapan muncul kembali di mata sosok itu. Lagi pula, siapapun yang dapat mencapai tempat ini di bawah tekanan kultivasi akan membuktikan bakat luar biasa mereka melalui ketekunan mereka sendiri. Sekalipun mereka tidak mengandalkan ketekunan dan tiba di sini karena keberuntungan, itu tetap menandakan keberuntungan mereka. Karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan memiliki seseorang yang tidak layak. Hah? Apakah ada pergerakan? Apakah ada yang datang? Ahaha, sepertinya aku benar-benar beruntung. Tepat saat aku menurunkan persyaratanku, seseorang datang mengetuk pintu rumahku. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Dengan gemuruh di dalam hatinya, dia berubah wujud menjadi sosok tak terlihat di dalam istana, menyerang langsung ke arah pendatang baru itu. Serang duluan, serang keras. Tanpa memberi kesempatan kepada pendatang baru itu untuk bereaksi, dia dengan cepat menguasainya. Bab 323. Wajah roh bayangan itu penuh dengan kesombongan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju pintu masuk, tetapi disambut langsung oleh Yi Feng yang berjalan di depan. Brengsek, wajah ini adalah. Saat wajah itu makin membesar di matanya, seluruh tubuhnya bergetar. Itu dia. Pada saat ini, keangkuhan di wajahnya langsung membeku, dan menjadi lebih buruk daripada jika ibunya telah meninggal. Tuanku, leluhur, mengapa kamu kembali lagi? Tolong, jangan ganggu aku seperti ini. Aku sebenarnya hanya sedikit abadi, aku sudah memberimu monumen surga, kau sudah memakan Hei Kui, apalagi yang kau inginkan dariku? Kalau saja keadaan jiwanya tidak demikian, air matanya pasti sudah jatuh sekarang. Jadi saat dia menyerang ke depan, dia membuat putaran tajam 180 derajat di udara. Sikap ini bisa disebut mengalir seperti awan dan air, tanpa keraguan sedikit pun. Lalu dia meringkuk di sudut, tidak berani bergerak sama sekali. Aula ini, itu tidak mungkin inti dari relik abadi, kan? Saat memasuki aula ini, Gu Wunian dan Yun Yao Yao dengan hati-hati mengamati keadaan sekelilingnya. Tetapi setelah berputar-putar, mereka mendapati bahwa tidak ada apa-apa di aula itu. Mungkin bukan itu inti yang kamu katakan, kan? Kalau tidak, ini akan terlalu sederhana. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar ini, Gu Wunian dan Yun Yao Yao pun mengangguk. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, roh bayangan itu hampir berteriak. Tuanku, seluruh aula ini, binatang abadi yang menjaga telah dimakan olehmu. Artefak abadi yang paling kuat, monumen surga, digenggam di tangan Anda. Bahkan manik-manik yang paling berharga pun telah Anda renggut. Namun Anda malah mengatakan bahwa saya miskin di sini. Tuan, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Lupakan semua itu, ayo cepat cari jalan keluar dulu.
Yi Feng memberi instruksi kepada dua orang itu, lalu mulai memeriksa setiap lorong, sekaligus memeriksa sekeliling aula untuk mencari mekanisme. Sial, ada jalan keluar. Roh bayangan yang bersembunyi di sudut terkejut setengah mati. Kau bahkan belum tahu jalan keluarnya. Cara apapun akan membantumu keluar, kan? Bahkan jika kau ingin tampil di depan juniormu, bukan begini caranya. Setidaknya jangan menyeretku ke dalamnya. Silakan, kamu sebaiknya pergi. Aku akan mengirimmu keluar, itu pasti baik-baik saja kan? Roh bayangan itu gemetar saat dia mengeluh dalam hati. Pikirannya bergerak, dan seluruh aula tiba-tiba mengeluarkan gemuruh keras. Lalu mereka mendengar pintu-pintu batu yang tak terhitung jumlahnya bergeser di dalam bawah tanah. Setelah itu, di bawah tatapan Yi Feng dan yang lainnya, terowongan yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke aula itu ditutup, hanya menyisakan lorong terakhir yang terbentang di hadapan kelompok Yi Feng. Apa ini? Yi Feng segera berjalan ke pintu masuk terowongan dan mengangkat telapak tangannya untuk merasakannya dengan hati-hati, lalu berkata dengan gembira, ada angin sepoi-sepoi, ini pasti jalan keluarnya. Mendengar hal itu, kedua orang lainnya pun turut mengungkapkan kegembiraan. Kalau begitu, ayo cepat kita berangkat. Baiklah. Harapan bersinar di mata ketiga orang itu, lalu mereka dengan hati-hati melangkah ke dalam terowongan. Melihat kelompok Yi Feng pergi, roh bayangan yang meringkuk di sudut akhirnya menghela napas lega. Namun dia baru saja bersantai ketika dia mendengar suara santai bergema keluar dari terowongan itu lagi. Kalian berdua pergilah dulu. Aku akan kembali untuk melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Yi Feng berkata kepada kelompok Yun Yao Yao sebelum berjalan kembali ke aula. Brengsek. Melihat hal itu, jantung roh bayangan kembali berdebar kencang di tenggorokannya. Dia kembali lagi. Apa yang tengah dia coba lakukan? Apakah dia bersiap membunuhku sebelum pergi? Tepat saat dia memikirkan hal ini. Set. Semburan air kencing mengalir deras, membuat seluruh tubuh roh bayangan itu menggigil. Oh, terlalu memalukan. Bunga plum yang mekar berulang-ulang. Dia benar-benar melakukannya 2 kali. Sudah lama memegangnya. Yi Feng bergumam pada dirinya sendiri. Terlalu tidak pantas bagi Yun Yao Yao untuk datang ke sini sebelumnya. Keluar sekarang terasa sangat menyegarkan. Setelah melepaskan diri, Yi Feng menyingsingkan celananya dan pergi. Kelompok yang beranggotakan 3 orang melanjutkan perjalanan mereka. Terowongan saat ini hanya memiliki 1 jalan tersisa. Bahkan semakin dalam, terowongan itu tidak lagi bercabang ke segala arah. Bersamaan dengan angin sepoi-sepoi yang sesekali mereka rasakan, semua orang tahu bahwa jalan ini pasti akan mengarah keluar dari relik abadi. Tetapi, jangkauan terowongan di bawah tanah terlalu luas. Bahkan menemukan jalannya pun tidak berarti mereka akan bisa keluar dalam waktu dekat. Ditambah lagi, sudah sangat lama sejak kelompok itu benar-benar kelelahan. Jadi tanpa suplemen, Gu Hunian dan Yun Yao Yao yang basis kultivasinya disegel tidak bisa lagi berjalan. Mereka terjatuh langsung ke tanah, rapuh dan lemah. Jangan jatuh, kita akan segera keluar. Yi Feng menopang keduanya dan membiarkan mereka minum air, sambil berkata dengan meyakinkan. Wah, abang, aku benar-benar tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Wajah Gu Hunian pucat pasi, suaranya lemah saat berbicara. Aku juga, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yun Yao Yao pun terjatuh lemas ke tanah, wajahnya pucat pasi. Mendesah. Kalian para kultivator, fisik kalian sangat buruk tanpa kemampuan seperti kalian tidak berguna. Melihat mereka, Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Perkataan Yi Feng membuat wajah keduanya berkedut. Jelas sekali fisikmu yang aneh sebagai manusia biasa terlalu abnormal. Mereka bahkan menduga apakah Yi Feng sebenarnya adalah ahli yang tangguh dan lebih kuat dari mereka. Namun dalam kondisi mereka saat ini, mereka terlalu malas untuk menyelidikinya lebih jauh. Baiklah kalau begitu, sepertinya aku tidak punya pilihan. Sambil melirik ke arah keduanya, dia berkata dengan tak berdaya, sebenarnya, saya masih punya sepotong dendeng sapi tersisa. Brengsek. Gu Hunian yang tadinya setengah mati, tiba-tiba berteriak dengan semangat baru. Dan Yun Yao Yao menatap Yi Feng dengan tak percaya. Menghabiskan. Setelah merobeknya menjadi 3 bagian, dia membagikannya. Keduanya menerimanya dan melahapnya. Setelah makan, kulit mereka berdua menjadi jauh lebih baik. Kakak Yi, kamu masih punya dendeng sapi, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal?
Gu Hunian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yun Yaoyao juga melihat ke atas. Jika aku mengeluarkannya lebih awal, dendeng sapi ini pasti sudah dimakan sejak lama. Apakah kita bisa bertahan sampai sekarang? Yi Feng membalas. Luar biasa. Mendengar ini, Gu Hunian mengangkat ibu jarinya sebagai tanda kagum. Untuk menahan rasa lapar yang demikian hebatnya, Yi Feng sebenarnya mampu menahan diri. Jika itu dirinya sendiri, dia mengakui dia tidak akan mampu mencapai apa yang dilakukan Yi Feng. Dia mungkin sudah lama mengeluarkan dendeng sapi untuk dimakan. Namun, di saat yang sama, itu juga berarti mereka tidak akan mampu bertahan sejauh ini. Dan Yun Yaoyao menatap Yi Feng dengan penuh arti. Ini, benar-benar harta karun seorang pria. Selalu melampaui ekspektasinya. Mengenang perjalanan ini, Yi Feng selalu memberi mereka harapan baru setiap kali mereka tenggelam dalam keputusasaan dan tak sanggup lagi bertahan. Makan dan minum yang banyak, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Yi Feng berkata sambil tersenyum. Lalu memimpin dengan berjalan maju. Nona Yun, aku sangat beruntung atas pilihanku sebelumnya. Ucap Gu Hunian sambil tersenyum. Ya, saya juga merasa sangat beruntung. Sambil memperhatikan sosok berpakaian putih di depan, Yun Yaoyao bergumam pelan, tenggelam dalam pikirannya sejenak. Sungguh makhluk fana yang menakjubkan. Punggung inilah yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali, dan memberinya harapan hidup berkali-kali. Di bagian punggung inilah untuk pertama kalinya, dengan dasar kultivasi seorang kaisar bela diri, dia bisa merasakan bagaimana rasanya bergantung pada seseorang. Setelah berjalan selama 2 hari, menyimpan, selamatkan aku, teriakan samar minta tolong tiba-tiba terdengar dari depan. Ketiganya bergegas pergi untuk melihat, dan mendapati 2 orang tergeletak lemas di tanah, tepatnya para tetua Yin yang telah berpisah dari mereka lebih dari setengah bulan yang lalu. Meskipun tidak jelas bagaimana mereka bisa sampai di sini, keadaan mereka saat ini hanyalah tulang dan kulit karena kelaparan, wajah mereka seputih kertas. Melihat rombongan Yi Feng, mereka berdua berjuang untuk berdiri, sambil merentangkan telapak tangan dan berteriak, "Selamatkan, selamatkan kami." Yun Yaoyao dan Gu Hunian acuh tak acuh, mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke arah Yi Feng. Jelas, mereka sekarang mengangkat Yi Feng sebagai pemimpin mereka. "Bocah, cepat selamatkan kami." Melihat Yun Yaoyao dan Gu Hunian tidak bergerak, para tetua Yin yang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Yi Feng. "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Yi Feng bertanya balik dengan dingin. Dia tentu saja tidak melupakan sikap kedua orang tua itu terhadapnya. "Kami adalah kultivator benua tengah. Jika kalian tidak menyelamatkan kami dan kami keluar, kami pasti akan menghancurkan tulang-tulang kalian menjadi debu." Keduanya langsung mengancam Yi Feng. Mereka berasumsi Yi Feng hanyalah manusia biasa, dan pasti akan takut pada para kultivator itu. Hahaha, namun, Yi Feng hanya tertawa langsung. Sambil mengulurkan telapak tangannya, dia merasakan sebentar lalu bergumam, "Jalan keluar semakin dekat di sini. Aku tidak perlu berhemat lagi, jadi mari kita nikmati sepuasnya." Sambil berbicara, Yi Feng mengeluarkan 3 potong dendeng sapi sekaligus. "Sialan, kau!" Gu Hunian terkejut setengah mati. Yun Yaoyao juga tercengang. "Makanlah, makanlah sepuasnya, lalu pulanglah dengan bahagia," kata Yi Feng sambil tersenyum, lalu mulai melahap makanan dalam mulut besar. Lalu, tanpa melirik sedikit pun ke arah 2 lelaki tua itu, dia langsung pergi. Adegan ini menyebabkan kedua tetua kembar Yin yang gemetar, air liur menetes dari mulut mereka saat mereka menatap Yun Yaoyao dan Gu Hunian dengan memohon. Jelas-jelas memohon agar mereka diberi sesuatu untuk dimakan. Mau makan, tidak memberi apapun. Gu Hunian mengangkat alisnya ke arah 2 lelaki itu, merobek daging sapi itu dengan mulutnya sambil bergegas menyusul Yi Feng. Pada saat yang sama, dia memastikan untuk menyeka minyak dari mulutnya, jelas-jelas membuat mereka marah setengah mati. "Itu salahmu sendiri." Yun Yaoyao juga melirik dingin ke arah 2 tetua itu sebelum langsung melangkah ke arah mereka untuk mengejar Yi Feng. Bab 324. Anda, tidak, kami salah, kumohon. Kami seharusnya tidak berbicara seperti itu sebelumnya. Kumohon beri kami kesempatan lagi. Melihat Yi Feng dan yang lainnya benar-benar pergi, para tetua Yin yang merangkak di tanah, suaranya memohon. Tetapi, tak seorang pun peduli apakah mereka hidup atau mati.
Seperti kata pepatah lama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Itulah kenyataannya. Di aula besar berwarna hitam. Ah! Jeritan hantu terus berlanjut tanpa akhir. Sial, sial, jiwaku telah menjadi sepenuhnya transparan. Jika terus seperti ini, aku mungkin tidak akan bertahan setahun lagi. Memikirkan hal itu, hantu itu merasa lebih buruk dari mati. Dia sudah merencanakannya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memainkan kartunya dengan sempurna, tetapi pada akhirnya semuanya hancur hanya dengan 2 teguk air seni. Penuh kebencian, tetapi mengingat rasa takutnya itu, dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tidak, aku tidak bisa menunggu kematian lebih lama lagi. Aku harus segera menemukan seseorang untuk ditangkap. Ujian apapun tidak penting lagi, yang penting itu manusiawi. Dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan yang sangat enggan ini, dan kebutuhannya untuk merebut target terus berkurang. Saat ini tidak ada persyaratan sama sekali. Setelah mengambil keputusan, tubuhnya terseret ke dalam bayangan sisa, melaju kencang ke arah yang ditinggalkan Yi Feng dan yang lainnya. Tidak lama setelah itu, dia akhirnya tiba di tempat para tetua Yin yang berada. Melihat penampilan sekarat para tetua Yin Yang, seluruh wajahnya berubah hitam. Brengsek, orang-orang di benua Jiang abadi ini terlalu takut dengan kematian, sebuah situs peninggalan abadi yang bergengsi, namun pada akhirnya hanya orang sebanyak ini yang masuk, 2 orang mengikuti bos itu tidak termasuk, dan sisanya, 2 orang adalah orang aneh seperti ini. Namun ia tidak punya pilihan lain lagi, hantu itu menampakkan dirinya, berdiri tegak di atas kepala kedua orang itu, bersiap untuk menangkap mereka. Dan secara kebetulan, kedua orang yang lemah itu terbangun. Kekal, apakah Li yang abadi? Melihat sosok bayangan melayang di udara, keduanya menjadi sangat gembira, segera berlutut di tanah, kepala tertunduk hormat, mengira mereka telah diselamatkan. Yang tidak mereka duga ialah Dewa Li yang mereka sembah tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan melontarkan sihir ke arah mereka berdua. Merampas keberuntungan satu orang, merampok tubuh orang lain. Apa? Merebut tubuh kita? Ah tidak, Dewa Li Yang, mengapa merampas tubuh kami? Keduanya mengeluarkan suara ketakutan, wajah mereka dipenuhi kengerian saat mereka bertanya. Aku sudah bersusah payah membuat situs peninggalan abadi ini. Apa kau benar-benar mengira tempat ini dibuat hanya untuk sampah sepertimu agar bisa memperoleh keberuntungan? Saya bukan orang suci. Mendengar ini, hati sesepuh Yin yang menjadi hancur. Seketika menyadari bahwa apa yang disebut situs relik abadi ini bukanlah situs keberuntungan sama sekali, melainkan tempat Li yang memilih target untuk direbut. Mungkinkah kami berdua dipilih olehmu sebagai target penangkapan? Keduanya memiliki ekspresi pahit, berbicara dengan enggan. Sampah, kau pikir kau pantas mendapatkannya? Li yang tidak dapat menahan diri untuk memarahi mereka. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang-orang aneh ini mendapat keberanian untuk mengatakan hal itu. Kalau saja dia tidak benar-benar kehabisan pilihan, dia tidak akan meliriknya sekalipun. Senior abadi, dengarkan kami, di antara orang-orang yang masuk kali ini ada beberapa yang memiliki kemampuan, bakat, dan keberuntungan yang lebih kuat daripada kami. Mata seseorang berkedip sedikit, lalu berkata dengan cepat, merebut tubuh kami sungguh tidak sepadan bagimu. Benar, dan ada 3 orang. Terutama pemimpinnya, pemuda berjubah putih, dialah target yang paling cocok untuk ditangkap. Yang satu lagi, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, juga dengan cepat mengikuti. Keduanya sangat terkoordinasi. Jelas mereka tahu mereka kemungkinan tidak akan selamat, jadi mereka ingin menyeret Yi Feng dan yang lainnya bersama mereka, untuk mati bersama. Terutama manusia fana Yi Feng itu. Sangat penuh kebencian. Akan lebih baik jika dia menderita 18 tingkat neraka. Namun, wajah Li yang malah berubah hitam. Telapak tangan ilusi itu tiba-tiba mengeras, 2 tamparan keras langsung mengenai wajah mereka. Senior, kenapa memukul kami? Menurutmu kenapa aku memukul kalian? Suara Li yang dingin sekali, wilayahku, bagaimana mungkin aku tidak tahu orang macam apa yang masuk ke sana? Lalu kenapa? Keduanya memiliki ekspresi kosong. Baiklah, karena bagaimanapun juga kau akan segera kutangkap, akan kukatakan padamu, pemuda berjubah putih itu tidak berani kuganggu. Kekuatannya 10.000 kali lebih besar daripada kekuatanku di puncak. Namun, para tetua Yin yang benar-benar tercengang. Pemuda berjubah putih.
Bukankah itu Yi Feng, Li yang tidak berani memprovokasi dia, dan dia 10.000 kali lebih kuat dari Li yang di puncaknya. Bukankah itu artinya, keduanya merasa tidak bisa bernapas. Bahwa manusia yang mereka pandang rendah itu sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk abadi. Terlebih lagi, seorang abadi yang 10.000 kali lebih kuat dari puncak Li Yang. Kalau tidak, aku akan punya banyak pilihan yang lebih baik. Bagaimana mungkin aku memilih kalian berdua, orang aneh? Li yang berkata dengan muram, sudah cukup omong kosongnya, saatnya kalian berdua mati. Setelah selesai, Li yang mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, melancarkan serangan terakhirnya pada keduanya. Akhirnya, di tengah ekspresi penyesalan dan ketidakrelaan mereka, tubuh dan keberuntungan mereka perlahan-lahan direbut oleh Li Yang. Aku terlalu ceroboh. Saya pikir kita bisa keluar dari gua itu dalam sehari, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin butuh waktu 2 atau 3 hari lagi. Di jalan setapak, Yi Feng yang berjalan di depan mendesah. Setelah mengatakan hal itu, Yi Feng menjatuhkan diri dan duduk di tanah. Kita terus saja bertahan, kita masih belum tahu berapa lama lagi ini akan berakhir, kata Yun Yao Yao lembut. Baiklah, cepatlah dan berjalan lebih cepat. Semakin cepat kita keluar, semakin tenang perasaanku. Ujar Gu Hunian. Mengapa orang harus bekerja keras seperti itu? Yi Feng meregangkan tubuhnya dengan malas dan terkekeh. Keduanya langsung berwajah hitam. Sebelumnya siapa yang dengan tergesa-gesa memburu mereka seperti mengejar pencuri? Dan sekarang Anda bahkan memiliki waktu di mana Anda dapat mengatakan hal-hal seperti ini. Namun terlepas dari keluhannya, Yun Yao Yao tetap berjalan ke samping Yi Feng. Tangannya yang halus menggenggam lengan Yi Feng, berusaha menarik Yi Feng berdiri. Bertahanlah sedikit lagi, kita akan beristirahat setelah keluar. Kita kehabisan makanan. Yun Yao Yao menghiburnya dengan lembut. Baiklah, cepatlah dan terus berjalan. Gu Hunian juga berjalan mendekat, sambil memegang tangan Yi Feng yang satu lagi. Seharusnya aku mengurangi makan dendeng sapi itu kemarin, sepertinya kita akan kelaparan lagi saat sampai di pintu keluar gua. Sebenarnya, Yi Feng menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, soal makanan, aku masih punya sedikit. Saat dia berbicara, Yi Feng meraba-raba pakaiannya, juga mengeluarkan 3 potong dendeng sapi, sekantong kacang, dan bahkan sebotol anggur. Sialan kau. Melihat ini, Gu Hunian pun mengumpat, sambil menunjuk Yi Feng dengan jarinya yang gemetar, kau, berapa banyak lagi yang tersisa? Bab 325. Yun Yao Yao juga mengalihkan pandangannya dengan tajam. Tidak banyak juga. Yi Feng memutar cincin spasial di jarinya, dengan senyum menutupi seluruh wajahnya. Jika dimakan secara normal, itu akan cukup untuk 3 orang selama 20 tahun. Berdasarkan kebiasaan kita sebelumnya yang makan beberapa kali setiap beberapa hari, itu mungkin bisa bertahan sampai aku meninggal karena usia tua. Mereka telah lama mengetahui bahwa Yi Feng memiliki cincin spasial, dan meskipun mereka tidak tahu dari mana orang biasa ini memperolehnya, biasanya para kultivator tidak akan menanyakannya secara bijaksana. Setelah mendengar bahwa hal itu dapat berlangsung hingga Yi Feng meninggal karena usia tua, kedua wanita itu hampir membunuh Yi Feng di tempat. Kau punya banyak makanan, tapi tidak mengeluarkannya lebih awal, hampir membuat kami mati kelaparan sebelum kau mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Tanya Gu Hunian dengan marah. Bukankah lebih baik bersiap menghadapi masa-masa sulit? Yi Feng memutar matanya dengan tidak sabar, kalau kita benar-benar terjebak di sana tanpa jalan keluar, aku masih bisa mati karena usia tua di dalam, meskipun akan agak pengap, tapi lebih baik untuk tetap hidup dengan keras kepala, kan? Anda berhenti bicara. Melihat penampilan Yi Feng, wajah Gu Hunian menjadi pucat. Dia marah sekaligus geli. Akhirnya, dia menyambar sepotong dendeng sapi dari tangan Yi Feng dan melahapnya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kamu bisa mendapatkan begitu banyak makanan. Yun Yao Yao menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan marah. Ketika aku meninggalkan Nansha, aku meminta salah seorang tetua untuk membawakanku beberapa makanan khas setempat, dan dia menyiapkan sebanyak ini untukku. Yi Feng menjelaskan sambil tertawa, namun, harus kukatakan, tetuaku terlalu sopan, khawatir aku tidak akan punya cukup makanan. Keduanya terdiam. Mereka tidak ingin lagi mendengarkan perkataan Yi Feng. Selama makan itu, mereka bertiga makan dengan sangat kenyang.
Dan setelah mengetahui bahwa Yi Feng telah menimbun banyak barang, setiap kali kedua wanita itu merasa sedikit lapar, mereka akan meminta makanan pada Yi Feng. Akhirnya, setelah 3 hari, ketiganya berjalan keluar dari Immortal Ruins. Sekali lagi melihat siang hari. Fiuh, aku tidak menyangka bahwa saat meninggalkan reruntuhan abadi, kita sudah berada di tepi Gunung Wanwan, seru Gu Unian penuh emosi. Benar, dan di sini juga tidak jauh dari kota Pingjiang, Yi Feng juga mendesah. Perasaan selamat dari bencana sungguh luar biasa. Yun Yao Yao menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata indahnya pelan-pelan, merasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Tanpa berlama-lama, ketiganya pun bergegas meneruskan perjalanannya. Setelah sekitar setengah hari, ketiganya berjalan keluar dari jangkauan yang dipengaruhi oleh penekanan dimensi, dan kultivasi Gu Unian dan Yun Yao Yao pulih. Kakak Yi, ternyata kau benar-benar orang biasa. Sebelumnya aku masih tidak percaya, kata Gu Unian sambil menatap Yi Feng dari atas sampai bawah dengan tidak percaya. Apakah Anda menuduh saya berbohong? Yi Feng menatap Gu Unian dengan tidak sabar. Sejujurnya, saudara Yi, dalam hidupku hanya ada sedikit orang yang aku kagumi, apalagi orang biasa. Kaulah yang pertama. Aku juga harus mengakui, tanpamu kali ini, aku khawatir Gu Unian akan binasa di reruntuhan abadi ini. Terima kasih. Gu Unian membungkuk sedikit pada Yi Feng, sangat tulus. Perlu diketahui, seorang kaisar bela diri yang sombong dan mampu tunduk dengan tulus kepada orang biasa seperti ini, sudah cukup untuk menunjukkan status Yi Feng di mata Gu Unian. Apa yang perlu disyukuri dari hal itu? Yi Feng berkata sambil tertawa. Tetapi, di dalam gua, kalian berdua memakan begitu banyak barangku, bukankah kita harus melunasi hutang kita? Mendengar ini, Gu Unian membeku kaku di tempatnya. Wajah cantik Yun Yao Yao juga tampak menghitam. Orang ini, mengapa dia begitu menyebalkan? Tepat ketika mereka mulai merasa berterima kasih kepadanya, dia langsung berbicara tentang uang. Tunggu sebentar, biar aku hitung. Setelah berbicara, Yi Feng berjongkok di tanah, menggunakan tongkat untuk menghitung semuanya. Baiklah, berhentilah menghitung. Aku akan memberimu 1 juta koin emas lagi, kata Yun Yao Yao dengan marah. Wah, wanita kaya, wanita kaya. Yi Feng sangat gembira. Kemudian dia melihat ke arah Gu Unian dan berkata sambil menyeringai, lalu, saudara Unian, bagaimana denganmu? Kukira itu sesuatu yang besar. Ternyata itu hanya koin emas. Kebetulan aku masih punya simpanan, sekitar 3 hingga 5 juta. Nanti aku kirim semuanya kepadamu. Gu Unian berbicara dengan murah hati. Jadi kamu Taipan sesungguhnya. Yi Feng segera memeluk Gu Unian erat-erat. Baiklah, saudara Yi, aku harus kembali ke Dongsheng dulu dan mengurus beberapa hal. Setelah selesai, aku akan datang menemuimu dan membawa uangnya, kata Gu Unian. Kedengarannya bagus, selamat bepergian, Anda selalu diterima untuk datang, kata Yi Feng sambil tertawa. Selamat tinggal, Nona Yun. Gu Unian menggenggam tangannya ke arah keduanya dan melompat ke langit, terbang cepat ke kejauhan. Mendesah. Melihat kepergian Gu Unian, Yi Feng menghela napas dan berkata perlahan, lihatlah itu, itulah yang kau sebut integritas moral. Saudara Unian benar-benar memiliki integritas moral seperti itu, dengan aura seseorang yang akan mencapai hal-hal besar. Mendengar kata-kata penuh arti dari Yi Feng, bibir Yun Yao Yao tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Namun dia tiba-tiba tertawa lagi. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Yi Feng ragu. Aku tertawa karena kamu, orang biasa, ternyata sangat imut, kata Yun Yao Yao ringan sambil mengangkat bibir merahnya. Apa? Wajah Yi Feng dipenuhi garis-garis hitam. Oh lupakan saja, biar aku saja yang membawamu keluar dari gunung itu. Yun Yao Yao mencengkeram telapak tangan Yi Feng dan mengangkatnya ke udara. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan Gunung Wanwan dan tiba di pinggiran kota Pingjiang. Aku juga punya beberapa hal yang harus diurus di Dongsheng, jadi aku khawatir aku hanya bisa mengirimmu sejauh ini. Setelah mendarat, Yun Yao Yao berkata lembut. Baiklah, selamat jalan, aku juga sudah lama tidak kembali jadi sekarang waktunya. Yi Feng mengangguk ke arah Yun Yao Yao. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yi Feng berjalan langsung menuju kota Pingjiang. Sambil memperhatikan kepergian Yi Feng, sosoknya tak pernah menoleh ke belakang sekalipun, Yun Yao Yao membuka mulutnya,
namun kata-kata yang ada di mulutnya akhirnya tak terucapkan. Pada akhirnya, mereka tidak menempuh jalan yang sama. Mendesah. Dia menghela napas, hendak berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia berbalik, dia mendapati Yi Feng, yang baru saja pergi, tiba-tiba berbalik. Matanya berbinar. Dia buru-buru menghentikan langkahnya. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya, wajahnya yang cantik menampakkan kegembiraan yang tak disembunyikan, dan hatinya juga membengkak karena antisipasi. "Kak, jangan lupa kamu masih berutang uang padaku," teriak Yi Feng. Benar-benar lengah, Yun Yaoyao merasakan hantaman di dadanya, hampir saja ia meluapkan amarahnya. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya, saat suhu di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya diam-diam membelah tanah di bawah kakinya. Bab 326. Akhirnya kembali ke sekolah bela diri. Aku penasaran tunggangan tipis yang rusak macam apa ini. Saya benar-benar khawatir. Setelah akhirnya mengantar Yun Yaoyao, Yi Feng berjalan santai menuju kota Pinjiang. Lama tidak berjumpa, kota Pinjiang. Yi Feng berjalan di jalan yang sudah dikenalnya, dipenuhi debu. "Tuan Yi, lama tidak bertemu." Di sebuah kedai tahu, seorang lelaki tua penjual tahu menyambut Yi Feng, sambil menggantungkan sepotong tahu di jari Yi Feng. "Oh Pak Tuali, kamu terlalu baik." Yi Feng tersenyum dan menyimpan tahu itu. "Tuan Yi, ayo bermain catur." Di bawah pohon besar, seorang lelaki tua lain memanggil Yi Feng. Tidak, lain kali, aku harus pulang dulu." Yi Feng tersenyum dan menolak. "Tuan Yi, sudah lama tidak melihat Anda di meja mahjong kami, kemana saja Anda?" Di sebuah gedung merah, beberapa gadis melambaikan sapu tangan mereka ke arah Yi Feng. "Saya akan datang beberapa hari lagi." Yi Feng tertawa dan berkata. Kemudian, orang-orang terus memberinya daging segar, sementara yang lain memberinya daun teh. Tak lama kemudian, tangan Yi Feng penuh dengan bungkusan berbagai ukuran. Tetap saja, rumah adalah yang terbaik. Orang-orangnya masih sangat ramah. Yi Feng berkata sambil tersenyum. Menguasai. Pada saat ini, Zhong Qing berlari dari sisi lain, dengan gembira menyambut Yi Feng. Di belakangnya adalah kultivator wanita, Bai Lengqi, yang telah membawa Zhong Qing pergi. "Bagaimana kau bisa kembali sebelum aku?" kata Yi Feng sambil tertawa. "Yah, 2 bulan telah berlalu, hehe." Zhong Qing terkekeh sambil sibuk membelai anjingnya. "Sesuai janji, 2 bulan. Aku membawanya kembali. Sekarang dia milikmu," Bai Lengqi berkata pada Yi Feng. Dia sedikit terkejut bahwa Yi Feng dapat kembali dari Gunung Wanwan dengan seorang kurcaci dan seekor anjing. "Baiklah." Yi Feng mengangguk. Dia tidak banyak bicara lagi kepada wanita itu sebelum menuju ke sekolah bela diri bersama Zhong Qing. Setelah kelompok Yi Feng pergi, sebuah bayangan jatuh di samping Bai Lengqi. "Itu adalah tetua Lin Mo. Biarkan saja dia kembali seperti itu," tanya Penatua Lin Mo. "Meskipun dia sudah dipastikan sebagai tubuh surgawi, apa yang bisa kita lakukan? Segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan. Dan kamu sendiri yang mengatakannya, memaksakannya tidak ada gunanya," kata Bai Lengqi. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Penatua Lin Mo. "Saya berencana untuk tinggal di kota Pinjiang dan perlahan-lahan mendekati Zhong Qing, hingga kita mencapai titik itu," kata Bai Lengqi. Tetapi orang jujur dan konyol ini, Tetua Lin Mo tampak khawatir. "Seiring berjalannya waktu, pasti akan ada jalan. Pernahkah kau mendengar bahwa cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu?" Bai Lengqi berkata dengan dingin. Yi Feng akhirnya tiba di sekolah seni bela diri bersama Zhong Qing. Mendorong pintu sekolah hingga terbuka, Yi Feng berjalan lurus menuju halaman belakang. Dia lelah, dan merindukan kursi malas itu. Namun pemandangan di depan matanya saat dia masuk mengejutkan bola matanya. Seekor siput raksasa, matanya setengah tertutup, tampak sangat lelah, sedang berbaring di tutup sumur di halaman sambil berjemur di bawah sinar matahari. Yi Feng langsung mengumpat keras. "Lambat sekali, dilihat dari namanya, ini pasti bukan sesuatu yang baik. Sialan sistem, berhenti mempermainkanku, bisakah kau memberiku sesuatu yang solid sekali ini?" Sambil berkata demikian, Yi Feng yang jengkel menendang lagi cangkang raksasa itu dengan kakinya dan berteriak, "Enyahlah, jangan berbaring di sini dan menghalangi halaman." Seolah mendengar kutukan Yi Feng, siput itu dengan malas membuka matanya.
Bru bru. Ia mengeluarkan suara aneh, memutar tubuhnya, lalu merangkak menuju sudut. Merangkak inilah yang membuat Yi Feng ingin mati. Merangkak setengah hari namun hanya berhasil setengah meter. Ini tungganganmu. Sungguh mengendarainya, lupakan pergi ke tempat lain, bahkan pergi ke pasar sayur akan memakan waktu lama di punggung siput ini. Dia akhirnya menyadarinya sepenuhnya. Sistem buruk ini dibuat untuk menyiksa orang. Brengsek. Dengan kutukan yang keras, Yi Feng yang berwajah hitam pergi. Setelah Yi Feng pergi, Lu Benwei segera bergegas berjongkok di samping siput itu. Aba-aba, bru-bru, aba-aba, bru-bru, baba, bu-bru, bro, ngomongin apa aja. Anjing yang kebingungan itu menjulurkan kepalanya bersama kelabang. Ini teman lamaku, seru Lu Benwei. Hanya bertukar basa-basi. Oh, bro, kalau begitu apakah temanmu juga sangat kuat seperti kamu? Kelabang dan anjing itu menatap Lu Benwei dengan heran. Tentu saja, sahabatku punya pepatah yang masih kuingat dengan jelas sampai hari ini, kata Lu Benwei. Ada apa, saudara? Anjing dan kelabang bertanya dengan tergesa-gesa. Dia bilang, meskipun aku sangat lambat, tapi saat aku sudah cukup besar, melintasi benua hanya akan membuatku sedikit bergerak. Bab 327. Pada waktu berikutnya, Yi Feng membenamkan dirinya di rumah. Dia bersepeda sambil mengukir, menyeduh anggur, dan membuat teh berulang kali dalam upayanya untuk meningkatkan keterampilan tersebut ke tingkat tertinggi. Itu karena dia tidak puas. Terutama setelah kejadian dengan kuda tadi, yang sungguh mengusik hatinya. Namun semakin banyak hal ini terjadi, semakin ia ingin melihat berapa lama sistem buruk ini akan menipunya. Ding! Selamat tuan rumah, kemampuan mengukirmu sudah mencapai tingkat dewa. Fiuh! Mendengar suara yang familiar ini, Yi Feng meletakkan pisau ukirnya. Ukirannya akhirnya selesai. Periksa panel. Pembawa acara, Yi Feng. Budidaya, tidak dapat dideteksi. Keahlian, 18 keterampilan bela diri yang sebanding dengan dewa, alat musik, catur, melukis dan kaligrafi yang sebanding dengan dewa, pengobatan dan pengerjaan besi yang sebanding dengan dewa, keterampilan memasak yang sebanding dengan dewa, pembuatan anggur yang kembali ke kesederhanaan, upacara minum teh yang kembali ke kesederhanaan. Brengsek. Namun Yi Feng langsung mengumpat. Sistem anjing ini, sebelumnya, tingkat kultivasinya setidaknya bisa ditampilkan sebagai manusia biasa, tetapi sekarang menjadi tidak terdeteksi. Anda dapat memahami bahwa ia dapat mengolah dan menampilkan, tidak dapat dideteksi, yang berarti ia memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh sistem. Namun, dapatkah dia berkultivasi? Apakah dia punya kemampuan? Saat dia berbicara, dia meninju langit. Setengah menit berlalu, bahkan tanpa ada sedikit pun angin bertiup. Benda sialan ini jelas tidak dapat mendeteksi karena dia tidak berguna. Pada saat ini, benua tengah. Di dalam sebuah menara kuno, seorang lelaki tua berambut putih melayang ke awan, menatap tak percaya pada pemandangan di kejauhan. Apa ini? Dia gemetar saat berbicara. Benua Laut Utara. Seorang pria berambut panjang keluar sambil membawa pedang, meninggalkan bayangan di langit. Melihat pemandangan yang muncul di langit yang jauh, bahkan temperamennya yang biasanya tenang pun tidak bisa lagi tetap tenang, dan pedang di bawah kakinya juga kehilangan cahayanya. Gurun Selatan. Raksasa setinggi 10 kaki merangkak keluar dari tanah, menatap ke langit yang jauh, dan tiba-tiba berlutut. Hutan Setan Barat. Di tengah hutan yang rimbun, seorang wanita menawan, berpakaian minim, tiba-tiba merasakan aura penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, gemetar ketakutan, tanpa sadar berubah menjadi wujud rubah putih aslinya dan merendahkan diri di tanah, tidak berani bergerak. Selain itu, di bagian lain benua Sungai Abadi, banyak kaisar bela diri dan monster tua tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar, berdiri di udara dan menyaksikan tontonan yang baru saja muncul. Ini karena tadi, seluruh langit dan bumi tiba-tiba meletus dengan aura penghancur langit dan bumi. Sebuah tinju yang berbentuk seperti hantu muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan surga dan alam abadi. Terjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terhitung banyaknya dewa-dewi kuat berkumpul, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka, dan dalam pikiran mereka serentak muncul pukulan singkat tadi.
Pukulan itu menerobos penghalang alam abadi. Wilayah dalam radius 10.000 mil dari alam abadi, baik daratan maupun angkasa, hancur berkeping-keping. Dari mana datangnya pukulan itu? Seorang pria paruh baya bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Seorang lelaki tua terdengar sama seriusnya, suaranya agak tersendat. Mungkinkah itu dari alam di luar para dewa? Orang lain bertanya tidak percaya. Makhluk-makhluk tingkat tinggi dari alam melampaui para dewa tidak akan melakukan ini. Ini lebih seperti pukulan dari alam bawah. Omong kosong. Bahkan kita tidak bisa melancarkan pukulan seperti itu. Orang di alam rendah mana yang begitu kuat sehingga mereka dapat langsung menembus penghalang alam abadi? Seorang lelaki tua jorok yang memegang kendi anggur tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Meski kata-kata orang ini kasar, tak seorang pun membantahnya. Karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika orang-orang dari alam bawah dapat menerobos penghalang dengan satu pukulan, mereka, para makhluk abadi yang kuat, mungkin juga dapat mencari celah di bumi dan bersembunyi di sana. Namun pukulan itu datang dan pergi begitu cepat sehingga bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendeteksi jejak auranya. Selain meninggalkan bayangan psikologis pada mereka, mereka tidak memiliki cara sama sekali untuk menyelidiki pukulan itu. Mendesah. Di aula seni bela diri, Yi Feng ambruk putus asa di atas bangku, menatap tinjunya yang bersih dan halus, putus asa saat dia mendesah. Mengapa begitu sulit untuk mengolahnya? Ding! Misi baru dirilis. Pada saat ini, suara yang tadinya pelan terdengar lagi. Misi baru lainnya. Yi Feng mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa lagi yang ingin sistem itu pelajari sekarang. Misi, tuan rumah harus mendanai sendiri perluasan balai seni bela diri, mendirikan sekte, dan menerima 100 pengikut. Brengsek. Mendengar ini, Yi Feng langsung berdiri, hampir meledak. Danai sendiri perluasan gedung seni bela diri. Berapa biayanya? Penipuan yang paling mengerikan adalah dia harus mendirikan suatu sekte. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan pengikut untuk bergabung ke balai seni bela dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mendirikan sekte agar orang-orang mau bergabung jika mereka sendiri buta? Tepat saat Yi Feng mengumpat habis-habisan, suara sistem terdengar lagi. Hadiah misi, tuan rumah dapat memulai kultivasi. Apa? Mendengar hadiah misi ini, Yi Feng langsung tercengang. Penanaman. Penanaman. Dengan menyelesaikan misi ini dia bisa mulai berkultivasi. Dia, Yi Feng, akhirnya akan lulus ujian sistem dan menjadi orang yang benar-benar kuat dan tak tertandingi. Yi Feng hampir menangis. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, dan dia mendapatkan kembali semangat yang dimilikinya saat pertama kali menyeberang ke sini. Baiklah, aku hanya membiayai sendiri perluasan balai seni bela diri. Aku akan menanggungnya sendiri. Selama aku bisa berkultivasi, ini tidak masalah. Untuk mendirikan sekte, aku akan mendirikannya. Dan untuk 100 pengikut, bahkan jika aku harus menipu mereka, aku akan mendapatkan 100 orang. Pada saat ini, Yi Feng penuh dengan kesombongan. Dia menantikan kehidupan masa depannya. Bab 328. Di atas gunung yang diselimuti awan berkabut. Wajah Han Tianque tampak jelek saat dia membelai jenggot kambingnya yang tidak terlalu panjang sambil mondar-mandir di sebuah paviliun. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Kita hancur, benar-benar hancur. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Bei ke satu sisi dan buru-buru bertanya, "Murid, berapa banyak lagi harta spiritual yang masih kamu miliki? Mengapa engkau tidak membaginya kepada tuanmu terlebih dahulu untuk menyamakan jumlahnya? Lagi pula, kupikir mustahil bagimu untuk mengumpulkan 1.000 atau 800 sebelum kau mati. Mengapa tidak selesaikan dulu situasi tuanmu, baru bicarakan tentang itu?" Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Ye Bei lebih jelek daripada jika ibunya telah meninggal. "Tuan, bahkan jika aku memberimu 2 atau 3, apa gunanya jika batas waktunya sudah lama berlalu?" Ye Bei berkata dengan wajah muram, "Jika bukan karena senior itu mungkin tidak mengingat kita dan melupakan kita untuk sementara, itu pasti sudah menjadi akhir hidup kita. Tetapi kapanpun dia mengingat kejadian ini, itu akan menjadi akhir hidup kita." Berbicara tentang batas waktu, sang guru dan murid yang terlilit hutang yang sangat besar seketika mukanya pucat pasi, seperti tak bernyawa. "Baiklah, berhenti mengomel," Guan Yunpeng berkata dengan wajah muram dari sisi lain, "kalian,
Guru dan murid hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri karena mendatangkan malapetaka dengan bersikeras menabrak tembok besi. Tetapi mengapa aku, Guan Yunpeng, terlibat padahal aku tidak memprovokasi siapapun? Sungguh berteman dengan orang yang salah. Benarlah, teman yang buruk adalah teman yang buruk, teman yang buruk adalah teman yang buruk. Yang kau lakukan hanyalah mengeluh tanpa tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menduga hal ini. Han Tianque berteriak dengan wajah muram, daripada mengeluh, lebih baik memikirkan jalan keluar. Jalan keluar, siapa yang punya ide? Guan Yunpeng berteriak, lupakan saja masalah kita memecahkan genteng rumah senior. Hanya 1.000 atau 800 harta spiritual yang menjadi tanggungan murid kesayanganmu, bahkan jika leluhurmu mengumpulkan semuanya selama 18 generasi, itu tetap tidak akan cukup. Apa ide yang bisa kamu berikan? Cukup, karena semua jalan menuju kematian, mengapa terus menakut-nakuti diri sendiri seperti ini? Lebih baik langsung mencari senior itu dengan beberapa harta spiritual yang masih ada di tangannya. Ye Bei berkata dengan lugas, dengan sikap yang tepat dan jika dia dalam suasana hati yang baik, mungkin jalan untuk bertahan hidup masih bisa diperoleh. Tidak buruk, aku setuju dengan apa yang dikatakan muridmu. Guan Yunpeng juga berkata, saya lebih banyak berinteraksi dengan senior itu daripada kalian berdua. Dia masih memiliki hati yang pemaaf terhadap juniornya. Dengan sikap yang tepat, masih ada kesempatan. Bagus. Setelah menganalisa, Han Tianque menggertakkan giginya tanda setuju. Karena memang tidak ada jalan lain sekarang. Tidak bisa lolos dari cengkraman senior itu, dan harus terus menakut-nakuti diri sendiri setiap hari, lebih baik langsung menghadapi masalah. Setelah ketiga hal tersebut dibahas, mereka membawa seluruh kekayaan bersih mereka menuju kota Pingjiang. Aula bela diri. Yi Feng mulai menyusun rencana mendirikan sekte. Meskipun Yi Feng tidak pergi mengunjungi sekte-sekte di dunia ini, tetapi dia telah menonton banyak film dan membaca banyak novel tentang mereka di kehidupan masa lalunya. Jadi, dia mengatur pikirannya. Pertama, bagaimana cara menerima murid? Tampaknya selain paksaan dan tipu daya, tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, sekte tersebut setidaknya harus terlihat bergengsi. Kalau tidak, jika dilihat sekilas, sekte tersebut hanya akan terlihat seperti beberapa gubuk rumput, orang-orang pasti tidak akan mau bergabung. Jadi, dampak visual adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Langkah pertama, sebuah gerbang yang terlihat tinggi dan bergengsi, sebuah patung yang mengagumkan. Yi Feng sudah punya solusi untuk ini. Habiskan saja lebih banyak uang untuk membangun gerbang yang lebih tinggi, dan tangani patung itu dengan lebih mudah, cukup ukir naga terkutuk dan letakkan di tengah sekte. Langkah kedua, sekte tersebut harus terlihat berkabut dan halus. Yi Feng juga punya solusi untuk ini. Ia berencana untuk memanfaatkan prinsip kimia dari kehidupan masa lalunya untuk membuat efek asap dan kabut bagi sekte tersebut, seperti efek panggung, seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah itu ki spiritual atau apapun, kuncinya adalah hanya memiliki visual. Langkah ketiga, paviliun kitab suci sekte. Ini juga penting. Untungnya Yi Feng adalah seorang intelektual di kehidupan sebelumnya. Dia berencana untuk menulis sup ayam untuk jiwa secara acak, kutipan dari Laozi atau mencius, dan memasukkannya ke dalam. Mengenai apakah orang bisa mendapatkan wawasan dari mereka, itu benar-benar tidak bisa dikatakan dengan pasti. Langkah keempat, pegunungan belakang dan daerah terlarang sekte tersebut. Ini juga sangat penting untuk menunjukkan fondasi sekte tersebut. Adapun apa yang ada di dalam pegunungan belakang, itu tidak penting. Jadi Yi Feng berencana untuk menangkap beberapa binatang buas untuk ditempatkan di dalamnya agar dapat mengaum secara berkala, membuatnya tampak bergengsi. Langkah kelima, binatang roh penjaga sekte dan master kartu truf. Namun setelah berpikir cukup lama, Yi Feng sangat enggan memilih cara, yaitu memperlakukan siput itu sebagai binatang roh pelindung. Lagi pula tidak ada orang lain yang pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, siput sebesar itu mungkin benar-benar dapat membuat orang kagum. Sedangkan untuk ahli kartu truf, Yi Feng berencana memilih Lu Benwei. Memperlihatkan kepala kerangkanya nanti juga seharusnya dapat membuat orang takut. Selain hal-hal tersebut, masih ada pula hal-hal lain seperti tempat tinggal, tempat umum, tempat pelatihan, dan lain-lain. Terakhir, hal yang paling penting adalah bahwa setelah orang-orang menjadi murid,
Anda masih harus mengajari mereka sesuatu, bukan? Ajari mereka bercocok tanam. Itu jelas tidak akan berhasil seumur hidup ini dan tidak akan pernah terjadi. Mengungkap tipu daya segera setelah memulai instruksi. Oleh karena itu, Yi Feng memikirkannya dan memutuskan untuk membangun kekuatannya sendiri. Misalnya, untuk murid yang baru masuk, ia dapat terlebih dahulu mengajarkan mereka musik, catur, pembuatan anggur, seni pahat, dan sebagainya. Ia juga dapat berpura-pura bahwa hal itu dilakukan untuk pengembangan diri dan memelihara sifat mereka untuk membantu meningkatkan basis kultivasi mereka. Bab 329. Setelah merencanakan semua ini, Yi Feng tersenyum sedikit. Akhirnya, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Dan dia mulai bertindak. Langkah pertama adalah dia membeli sebidang tanah. Tanah ini panjangnya dan lebarnya 2 li, dengan sebuah bukit kecil di belakangnya dan sebuah hutan yang tidak terlalu besar atau kecil di balik bukit itu. Meskipun pembelian tanah itu berjalan lancar, hanya sebidang tanah ini saja yang membuat Yi Feng kehilangan sebagian besar harta keluarganya. Itu membuat hatinya sakit. Karena dia akan mendirikan sekte, tidak perlu lagi aula seni bela diri. Jadi Yi Feng menurunkan papan nama aula seni bela diri. Mulai sekarang, ini akan menjadi kediamannya sendiri. Langkah selanjutnya adalah menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja untuk membangun tanah dengan radius 2 li. Pada saat ini, 3 sosok muncul di pintu. Mereka adalah Ye Bei, Han Tiankui, dan Guan Yunpeng. Pada saat ini, mereka bertiga gemetar saat berdiri di pintu aula seni bela diri. Apakah kamu melihatnya? Papan nama ini sendiri mengandung energi bela diri yang kuat. Aku hanya tidak tahu mengapa dia menurunkannya, kata Guan Yunpeng sambil menatap ke atas. Ya, Han Tiankui mengangguk dalam, ikut merasakannya. Namun, semakin panik dia. Sebuah papan nama berisi energi bela diri yang begitu kuat. Kekuatan sang master benar-benar di luar imajinasi mereka. Juga, ingatlah bahwa kita sama sekali tidak boleh mengungkapkan basis kultivasi kita. Itu akan menghancurkan asketismenya, Guan Yunpeng mengingatkan mereka. Dimengerti, Han Tiankui dan Ye Bei mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Tuan Han Tiankui, Ye Bei, Guan Yunpeng, mohon bertemu dengan Anda, Tuan. Kami datang khusus untuk meminta maaf, mereka bertiga membungkuk dan berkata serempak di luar pintu aula seni bela diri. Meminta maaf. Mendengar suara itu, Yi Feng keluar dari aula seni bela diri. Awalnya masih sedikit bingung, tetapi melihat ketiga orang itu, dia langsung mengerti. Bukankah kedua orang tua ini yang merusak genteng rumahnya saat perkelahian mereka? Dan dia juga mengenali pemuda ini. Dia datang untuk menantang aula sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh Yi Feng. Begitu banyak waktu berlalu sehingga Yi Feng tidak lagi menaruh dendam terhadap mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang untuk meminta maaf. Ini sungguh di luar dugaan Yi Feng. Dia harus mengatakan, kualitas moral orang-orang dari dunia lain ini sungguh baik. Tuan, mohon maaf karena telah merusak genteng Anda terakhir kali. Namun, bahkan setelah menghabiskan semua harta keluarga kami hanya dapat mengumpulkan beberapa barang ini, kata Guan Yunpeng dan Han Tiankui. Di sisi lain, Ye Bei juga berkata, Tuan, terakhir kali saya dengan bodohnya menantang balai Anda, menyebabkan Anda merasa tidak nyaman. Jadi saya secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Anda. Meskipun setelah menghabiskan kekayaan keluarga saya hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini. Saya masih berharap Tuan tidak menyalahkan saya. Usai berbicara, mereka bertiga membungkukkan badan serentak, lalu mengeluarkan segala benda yang ada di tangan mereka, baik yang besar maupun yang kecil, sambil memegangnya dengan penuh hormat. Melihat barang-barang yang mereka bawa keluar, Yi Feng sedikit terdiam. Karena semuanya adalah hal yang acak. Misalnya, pisau besi, sebuah wastafel, sebuah batu. Mereka berpakaian sopan. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu miskin? Namun karena sikap tulus dan karakter moral yang baik, Yi Feng tidak mempersulit mereka. Lagi pula, mengakui kesalahan dan memperbaikinya seperti ini sungguh sangat jarang. Kalau orang biasa yang merusak barang-barangmu, mungkin mereka sudah kabur tanpa jejak. Siapa yang masih akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf? Jadi bagi Yi Feng, apa yang mereka tawarkan sebagai kompensasi sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah sikap mereka. Baiklah,
Itu semua sudah berlalu, bukan masalah besar. Yi Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, tubuh ketiga orang itu tiba-tiba bergetar. Mereka hampir berteriak langsung. Walaupun mereka berharap Yi Feng tidak akan melanjutkan hal ini, mereka tidak pernah membayangkan hal itu akan berjalan semulus itu. Siapa yang tahu betapa tertekannya perasaan mereka beberapa hari terakhir ini. Momen ini bagaikan awan gelap yang akhirnya menghilang. Pria ini benar-benar seorang pria sejati. Pikirannya sangat luas. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Mereka bertiga membungkuk penuh terima kasih kepada Yi Feng, lalu kembali mengulurkan barang-barang di tangan mereka kepada Yi Feng. Melihat mereka menawarkan hal-hal ini lagi, Yi Feng ragu-ragu. Dia ragu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Karena benda-benda ini tidak berguna bagi Yi Feng, tetapi menurut mereka, itu adalah satu-satunya yang mereka miliki. Bolehkah aku bertanya apa pekerjaan kalian semua? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang kita lakukan? Mendengar ini, mereka bertiga tertegun sejenak. Mereka jelas tidak dapat mengatakan bahwa mereka berkultivasi. Itu benar-benar tidak baik. Lagi pula, mereka tidak lupa bahwa pria ini mengaku sebagai orang biasa, menjalani hidup biasa-biasa saja. Jika mereka berkata demikian, bukankah itu akan merusak asketismenya? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memikirkan bagaimana Yi Feng akan menanyakan hal ini saat mereka datang. Selama beberapa saat, ketiganya ragu-ragu dan bimbang. Mungkinkah kalian bertiga tukang batu? Melihat pisau besi kecil dan ringan itu, Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena ia teringat pada kehidupan masa lalunya, pisau jenis ini disebut pisau bata, yang dipakai untuk memotong batu bata ketika sedang memasangnya. Mendengar ini, mata ketiganya berbinar. Mereka langsung menjawab, ya, Tuan sangat bijak melihat apa yang kami lakukan hanya dengan sekali lihat. Kami benar-benar tukang batu. Jadi begitu. Yi Feng mengangguk. Profesi ini jelas merupakan kelas terendah di dunia ini. Tidak heran mereka begitu miskin. Bahwa mereka bahkan mengambil pisau yang biasa mereka gunakan untuk makan sebagai kompensasi juga membuat Yi Feng lebih menghargai karakter moral mereka. Orang-orang seperti mereka pantas untuk berteman. Lalu berapa banyak orang yang bisa kau kumpulkan? Yi Feng melanjutkan bertanya. Tuan mau orang? Ye Bei adalah orang pertama yang bereaksi dan bertanya balik. Ya, aku butuh orang. Jadi, berapa banyak yang bisa kau panggil? Tanya Yi Feng. Menebak maksud Yi Feng, Ye Bei menjawab, jika senior membutuhkannya, sebanyak yang dibutuhkan. Bagus. Yi Feng menjentikkan jarinya dan berbalik untuk berkata, kalian bertiga, masuk dan duduklah. Kebetulan aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian. Bab 330. Yi Feng, Guan Yunpeng, dan Han Tianque saling memandang, merasa gugup saat mereka mengikuti Yi Feng ke aula seni bela diri. Setelah memasuki aula seni bela diri, tubuh Han Tianque tiba-tiba bergetar. Dia meraih lengan Guan Yunpeng dan menariknya, lihat cepat, Guan tua. Lihat payung itu. Wah, dan lukisan itu juga. Jalang itu. Pada saat ini, Han Tianque dan muridnya Ye Bei benar-benar tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka memasuki aula seni bela diri. Namun dimanapun mereka memandang, ada harta karun. Melihat reaksi guru dan muridnya, Guan Yunpeng tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arah mereka. Dia langsung membusungkan dadanya dan berkata dengan nada meremehkan, kalian, tuan dan murid, benar-benar pasangan yang serasi. Sepasang orang desa yang belum pernah melihat dunia. Apa yang perlu diributkan? Sejujurnya, aku sudah melihat semua barang milik pria itu saat kunjunganku sebelumnya ke aula seni bela diri. Anda belum melihat pria itu menulis dan melukis. Tunggu saja sampai Anda melihatnya, Anda akan lebih terkejut lagi. Wajah Han Tianque dan muridnya berubah jelek saat mereka mendengus dingin. Jadi bagaimana jika Anda sudah pernah melihatnya sebelumnya, itu tidak seperti Anda ada hubungannya dengan hal itu. Silakan duduk. Ketika mereka tiba di halaman belakang, Yi Feng menyuruh mereka duduk di samping peralatan minum teh. Dia kemudian mulai merebus air dan menyiapkan teh. Teh ini, ketika air panas meresap ke dalam daun teh, aromanya segera menyebar kemana-mana, berbau menyegarkan dan menyehatkan.
Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa aroma ini benar-benar energi spiritual dalam tubuh mereka, seolah-olah kultivasi mereka telah meningkat. Mungkinkah pria ini mentraktir mereka teh? Mendengar hal itu, mereka menjadi bersemangat. Kalau saja aromanya saja bisa memberi efek seperti itu, mencicipi teh aslinya pasti akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Akan tetapi, kebajikan atau kemampuan apakah yang mereka miliki sehingga layak mencicipi teh yang disiapkan sendiri oleh pria ini? Tepat saat mereka tengah memikirkan hal ini, Yi Feng membawakan mereka masing-masing secangkir teh dan tersenyum lembut, "Ayo, minum tehnya." Ketiganya terkejut. Mereka sangat gembira karena harapan mereka telah menjadi kenyataan. Mencium aroma yang keluar dari cangkir, mereka bertiga tak sabar untuk mengangkat cangkir dan meneguknya sekaligus. Setelah satu suapan itu, mereka jelas merasakan kekuatan luar biasa memasuki tubuh mereka, membersihkan kotoran sambil meningkatkan kultivasi mereka. Untuk sementara waktu, ketiganya terlalu emosional untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Meskipun mereka tahu minum teh ini akan memiliki manfaat yang besar, mereka tidak pernah dapat membayangkan manfaatnya akan begitu besar. Setelah pencernaan sederhana, ketiganya jelas merasakan kultivasi mereka telah mencapai titik kritis dan akan segera mencapai terobosan. Minumlah perlahan, jangan terburu-buru. Melihat mereka menghabiskan seluruh cangkir sekaligus, Yi Feng tak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit guna mengingatkan mereka. Ini adalah air yang baru direbus, apakah mereka tidak khawatir tenggorokan mereka akan melepuh? Ya, ketiganya mengangguk seperti ayam yang sedang mematuk. Mereka juga tiba-tiba menyadari tindakan mereka sebelumnya terlalu kasar dan menyinggung pria ini. Namun mereka bingung dalam hati mereka. Mereka jelas telah menyinggung Yi Feng, jadi mengapa mereka masih diperlakukan dengan baik? Sudah merupakan suatu kebaikan yang besar bagi Yi Feng untuk membiarkan mereka pergi kali ini. Mereka sudah sangat berterima kasih, dan tentu saja tidak berani berharap untuk mendapatkan restu dari pria ini. Jadi pada saat ini, selain rasa gembira, hati mereka juga dipenuhi rasa khawatir. Lagi pula, kebajikan atau kemampuan apa yang mereka miliki. Baiklah, aku memintamu datang hari ini untuk membicarakan sesuatu. Yi Feng juga mengambil secangkir teh, menyeruputnya sambil berbicara. Ketiganya langsung duduk tegak. Menyadari bahwa pembicaraan serius akan terjadi, mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan saksama. Melihat sikap mereka yang seperti pebisnis, Yi Feng mengangguk puas. Ia lalu berkata, "Tadi kalian bilang kalian tukang batu, dan bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Kebetulan, aku punya beberapa rumah yang perlu dibangun. Jadi, aku berpikir untuk mengontraknya kepadamu, agar kalian datang membantuku membangunnya. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, ketiganya saling berpandangan. Tiba-tiba tercerahkan. Jadi pria ini ingin mereka menangani beberapa masalah. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Lupakan soal membangun rumah, bahkan jika itu membawa kotoran di sini, mereka akan bersedia. Terlebih lagi, mereka telah menerima restu dari Yi Feng. Bagaimana mungkin mereka berani tidak setuju? Jadi, mereka mulai mendiskusikan rinciannya dengan Yi Feng. Mereka tidak memiliki keberatan sedikit pun terhadap apapun yang dikatakan Yi Feng. Bagus sekali, menyelesaikan masalah besar dan menyewa tim konstruksi dengan harga yang sangat murah. Menghemat banyak uang, Yi Feng merasa cukup puas dalam hati. Dia memandang kelompok ini semakin positif. Kenapa tidak tinggal sebentar untuk makan? Kebetulan aku memasak sup buntut, lebih banyak dari yang bisa kumakan sendiri. Mari kita saling melengkapi, kata Yi Feng sambil tersenyum.